أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa faddil ala habibika wa rasulika nabiyyina al-mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah melimpahkan kepada kita seluruh apa yang kita butuhkan untuk hidup, baik itu berupa rahmat, taufik, inayah, hidayah serta nikmatnya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu ini. Tentu kehadiran kita untuk bisa menyalakan komputer ataupun menyalakan HP, menyalakan sarana yang mendukung kita untuk hadir di majelis ilmu secara online ini, tak lain semua adalah kemudahan dari Allah. Kalaulah bukan pertolongan dari Allah, kalaulah bukan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, niscaya mungkin saat ini kita lebih memilih aktivitas lainnya dibanding mengikuti kajian online ini. Tapi Allah memilih kita semua, tentunya hal tersebut karena Allah inginkan kebaikan dalam diri kita dan berharap mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini mendatangkan kebaikan, keberkahan dari Allah kepada kita semua insyaallah. Salawat dan salam mari kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan siang hari ini nanti sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, baik itu dalam informasi di grup ataupun di background belakang saya ini, ya, yaitu masalah ibadah ataupun ritual Ramadan, amal Ramadan, baik itu ditinjau dari segi tradisi ataupun dari segi syar'i. Artinya nanti kita akan belajar bersama ada sebuah amalan-amalan yang kita kerjakan dalam Ramadan, baik itu yang mungkin kita biasa melakukannya ataupun menjadi sebuah kebiasaan secara umum khusus di bulan Ramadan, dan itu ternyata masuk dalam sebuah tradisi atau ada kalanya itu hanya sekedar kebiasaan yang tidak ada dasarnya ataupun memang sebuah syariat yang memang ada dasar atau rujukan dalam agama kita. Dan ngomongi masuk pada bulan Ramadan itu di Indonesia sendiri itu Masya Allah, Ramadan adalah sebuah bulan yang di dalamnya penuh dengan kemeriahan tentunya. Kita mengetahui sendiri di kalangan masyarakat kita kalau sudah masuk bulan Ramadan maka penuh berbagai macam acara. Baik itu acara secara keagamaan ataupun tradisi masyarakat tertentu, baik itu di kalangan orang-orang suku-suku tertentu pula, tentu ada berbagai macam tradisi untuk menyambut ataupun pada masuk bulan Ramadan tersebut. Maka kita akan membahas di waktu yang singkat ini nanti beberapa ritual di bulan Ramadan yang itu masuk pada sebuah tradisi ataupun masuk pada sebuah syariat. Nah, tentu ketika kita membahas dalam masalah tradisi ataupun syariat, ini tak terlepas dalam beberapa hal. Pertama, antara tradisi yang masih berjalan itu, ya, contohnya kita masuk bulan Ramadan. Ada tradisi yang masuk bulan Ramadan dan tradisi tersebut masih sejajar dengan syariat Islam. Artinya antara tradisi dengan syariat itu berjalan bergandengan. Masih murni dan paten. Dan memang masih ada dasar dalil-dalil yang menerangkan secara khusus perintah tersebut. Maka kalau tradisi itu berjalan seiringan dengan syariat, maka diperbolehkan untuk mengikutinya. Ada pula sebuah tradisi di bulan Ramadan, ya,
yang tradisi itu masih berjalan dengan baik dengan syariat Islam, tapi tradisi itu sebenarnya bukan hanya khusus pada bulan Ramadan saja. Ya, bisa dikerjakan di luar Ramadan, bisa dikerjakan di bulan-bulan tertentu, bukan hanya khusus pada bulan Ramadan. Tapi ditarik seakan-akan menjadi sebuah tradisi yang harus dikerjakan ketika masuk bulan Ramadan. Ada yang ketiga, ada sebuah tradisi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan syariat kita. Bahkan bertentangan dengan syariat kita. Maka kalau demikian kondisinya, maka nanti berharap mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari tradisi-tradisi yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam kita. Tentu kalau seandainya kita disuruh memilih antara sebuah tradisi, adat kebiasaan dengan syariat Islam, maka sebagai orang yang beriman dia harus mendahulukan syariat dibanding tradisi. Meskipun mungkin tradisi itu adalah turun-temurun dari nenek moyangnya. Ya, meskipun tradisi itu turun-temurun dari nenek moyangnya. Maka ketika Allah dan Rasulnya sudah berkata, baik dalam Al-Quran dan hadis, maka orang-orang yang beriman dia lebih mendahulukan maqala Allah, maqala Rasul. Dia seharusnya mendahulukan apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi Muhammad SAW sabdakan. Itu ciri orang yang beriman kepada Allah. Baik, secara singkat kita akan pelan-pelan ya, kita akan masuk pada syariat dulu. Apa yang menjadi syariat di bulan Ramadan. Yang ada kalanya kadang kita bingung apakah ini masih syariat atau hanya sekedar tradisi saja. Baik. Nah, di antara tradisi itu ada yang hukumnya wajib ya. Artinya karena berhubungan dengan bulan puasa itu sendiri maka wajib dikerjakan. Ada yang tradisi yang hukumnya sunnah ya. Nanti kita akan bahas secara satu persatu, mudah-mudahan bisa tercerahkan insyaallah. Ataupun di luar dari apa yang kita sebutkan tadi. Baik, pertama tradisi ataupun syariat. Kita masuk dari yang syariat dulu. Yang pertama adalah masalah makan sahur. Ya, makan sahur. Ada orang yang menyatakan sahur itu bukan bagian dari ritual di bulan Ramadan. Itu salah. Maka kita katakan sahur adalah sunnah. Termasuk syariat agama kita. Bahkan punya landasan syariah yang kuat. Dalam agama kita ada dalil yang kuat tentang masalah sahur itu sendiri. Artinya sahur itu bukan tradisi warga Indonesia, bukan. Tapi sahur adalah ada landasan dasar dalam syariat kita yang memang disunahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya yaitu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makanlah kalian, yaitu makan sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Berarti sahur adalah sebuah syariat, bukan sebuah sekedar tradisi saja. Ya. Artinya perintah sahur itu harus dikerjakan dengan maksimal. Ada niatan saya sahur ini karena bukan hanya sekedar makan supaya kuat saja, tidak. Yang perlu diperhatikan ketika kita sahur, kalau hanya sekedar mengikuti tradisi, selesai, nggak dapat apa-apa kita. Yang penting saya makan supaya nanti tidak lapar. Maka karena sekarang sudah mulai mengaji, sudah mulai belajar, tetapkan dalam diri kita, yakinkan bahwa saya sahur ini karena Allah perintahkan. Kedua, saya sahur ini karena mengikuti sunnah Rasul. Saya sahur ini karena menginginkan keberkahan di waktu sahur. Jadi bukan hanya sekedar tradisi saja. Ya. Meskipun demikian, maka dalam sahur ini selain mengikuti sunnah Rasul, harus mengikuti sunnah yang lainnya. Apa yang terjadi? Ada kekeliruan dalam masalah sahur ini. Di antara kekeliruannya apa? Ada orang yang sahur pada tengah malam. Ini kurang pas. Ada orang yang sahurnya jauh dari masuknya waktu puasa. Padahal masuknya waktu puasa itu dimulai dari kapan? Dimulai dari terbitnya fajar shadiq atau fajar yang kedua. Ya. Atau menjelang masuk subuh. Adzan subuh itu masuk fajar shadiq atau dimulainya waktu puasa. Ya. Maka kalau seandainya di Indonesia sendiri kita mendengar istilah imsak. Imsak itu biasanya kan seperempat jam atau kurang lebih berapa menit sebelum
masuk sholat subuh, ada orang-orang yang keliru dalam menyikapinya. Wah, udah imsak ini, saya udah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, ini keliru. Ya, ini keliru. Waktu imsak di bahasa kita, imsak itu, itulah waktu yang sebenarnya masih diperbolehkan. Bahkan ketika kita lagi minum, lagi makan, ternyata dengar azan, maka diperbolehkan kita menghabiskan makan atau minuman yang masih di mulut kita. Tidak boleh membuangnya secara mubazir, tidak boleh. Artinya, ketika sahur adalah waktu yang paling sunnah adalah mendekati masuknya fajar shadiq. Jangan sampai kita sahur di tengah malam karena tidak mendapatkan keberkahan di dalamnya. Yang paling berkah adalah di waktu sahur itu sendiri. Baik. Bahkan dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalu al-fitra wa akharu as-sahur." Nah, ini lebih jelas lagi dalam hadisnya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku ini akan senantiasa dalam kebaikan." Umat Islam ini akan senantiasa dalam kebaikan selama apa? Dia menyegerakan takjil, bukan menyegerakan sahur. Menyegerakan takjil yaitu makan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Ya, menyegerakan buka puasanya dan mengakhirkan sahur. Jangan dibalik. Kalau seandainya sahurnya disegerakan, sahur jam 2, jam 3, habis itu kok tinggal tidur dan lainnya, maka ini rugi. Atau sebaliknya, buka puasa, ya malah nanti isya baru nanti buka puasa, ini malah menyelisih apa yang diperintah oleh Nabi SAW. Maka kita mengetahui dari faedah yang pertama, sahur adalah sebuah syariat, adalah landasan hukumnya, dan kita mengikuti bagaimana tata cara sahur yang di dalamnya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun demikian, yang perlu diluruskan, ya, yang sekarang sahur menjadi sebuah tradisi, ya, meskipun bukan saat ini saja ya, Ramadan di tahun-tahun sebelumnya atau tahun yang akan datang, ada tradisi-tradisi yang mungkin umum di masyarakat kita, yaitu bagaimana cara membangunkan sahur, ya. Dengan kearifan lokalnya, kadang kita melihat sahur itu, Masya Allah, sahur dengan cara apa? Menabuh gendang, menabuh alat musik, kemudian keliling warga dan lainnya. Secara syar'i memang tidak ada. Ini menjadi sebuah tradisi ya. Tapi lagi-lagi tadi kita katakan di awal, ada tradisi yang masih sejalan diperbolehkan, ada tradisi yang mungkin bertentangan dan lainnya. Nah, untuk masalah membangunkan dan lainnya, ya, syarat kita melihat di situ ada maslahatnya. Kalau memang itu ada maslahat, dipersilahkan. Tapi ada kalanya yang dia membangunkan dengan cara teriak-teriak, kemudian menggedor-gedor pintu dan lainnya, yang di dalamnya kalau mudaratnya lebih besar, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Kalau mudaratnya lebih besar adalah sebuah kekeliruan. Tapi kalau memang menjadi sebuah tradisi yang memang harus demikian dan tidak mengganggu orang lain, terkhusus mengganggu orang yang tidak puasa. Siapa itu? Itu orang-orang non-muslim, orang kafir. Jangan sampai puasa kita tujuannya baik malah mengganggu mereka. Maka disinilah pentingnya sebuah tradisi yang jangan sampai tujuannya baik tapi cara-cara yang dilakukan dengan cara yang salah. Maka mudah-mudahan ini bisa dimaklumi semuanya. Ini masalah waktu sahur ya. Baik, itu supaya dimaklumi. Kedua yaitu masalah berbuka puasa. Lanjutannya, kalau tadi masalah sahur, sekarang yaitu berbuka puasa. Nah, para ulama bersepakat bahwasanya buka puasa itu ada syariatnya. Ya, bukan menjadi tradisi. Buka puasa sama dengan sahur itu adalah syariat dalam agama kita, bukan menjadi sekedar tradisi saja. Ya. Maka kita akan membahas secara syariat dulu, ya. Kita akan membahas secara syariat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi sudah kita sebutkan hadisnya apa? La yazalun nasu bi khairin. Manusia atau umat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama apa? Ma'ajjalul fitrah. Selama mereka menyegerakan buka puasa. Menyegerakan buka puasa. Berarti dalam masalah buka puasa, sunnahnya adalah menyegerakan, bukan mengakhirkan. Nah, berarti buka puasa adalah syariat, bukan tradisi. Perlu kita luruskan juga masalah takjil di sini. Takjil itu sebenarnya serapan dari bahasa ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Artinya bersegera. Jadi bahasa takjil itu adalah bersegera. Untuk apa? Untuk buka puasa. Bukan nama sebuah makanan ya. Jadi kamu mau kemana? Saya mau cari takjil.
Meskipun secara bahasa keliru, tapi mungkin sudah menjadi tradisi kita, artinya sudah menjadi ucapan serapan dari bahasa Arab menjadi Indonesia yang maksudnya adalah makanan pembuka, tapi nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika berbuka puasa yang sunnahnya adalah memperbanyak doa. Ya, ada dalam puasa itu waktu-waktu yang mustajab, di antaranya adalah sebelum berbuka puasa. Maka waktu buka puasa secara sunnahnya, secara syar'inya adalah berdoa. Bukan ngabuburit, bukan cuci mata. Nah, ini hati-hati. Tradisi yang terjadi, meskipun alhamdulillah dengan hikmah corona, ini nggak ada sekarang ini ya. Nggak ada ngabuburit, nggak ada cuci mata, atau apapun istilahnya, tradisi yang ada ini. Tapi kalau seandainya di bulan-bulan Ramadan yang dalam kondisi normal contohnya, kalau kita kok masih ada dimasuk bagian orang yang ikut suka ngabuburit, Masya Allah Bu. Pertama, malu umurnya udah berusia ya, jangan sampai suka ngabuburit. Mama mau kemana? Saya mau cuci mata. Ya Allah, nenek-nenek cuci mata. Na'udzubillah. Ini menyalahi syariat. Syariat yang disunnahkan adalah sebelum masuk atau mendekati waktu buka puasa, duduk manis bersama keluarga. Ayo yang punya anak, yang main cuci, ayo semuanya kumpul sini. Ya. Yang dia punya di tempatnya, di rumahnya ada buka puasa bersama, ikuti buka puasa, zikir, tahlil dan lainnya. Yang tidak ada, kumpulkan keluarga, ya, duduk bareng, zikir, berdoa. Karena itu waktu yang mustajab. Bukan ngabuburit, apalagi cuci mata. Hakikatnya itu bukan ngabuburit, bukan cuci mata, Bu. Ya. Hakikatnya mencuci pahala puasa, hilang semuanya. Masya Allah. Mau kemana? Mau cari takjil. Tujuannya cari takjil. Alasannya keluar rumah cari takjil. Sampai di sana nyari mana yang bening-bening dan lainnya. Masya Allah. Hilang semua pahala puasanya. Nah, yang punya anak laki-laki, perempuan, ya, di luar keadaan corona ya. Kalau sekarang corona ya nggak ada yang demikian. Tapi umumnya ketika di Ramadan secara umumnya seperti itulah kondisi tradisi kita. Maka tradisi tersebut alangkah baiknya diajak keluarganya, diajak anak-anaknya untuk bareng-bareng melanjutkan doa supaya mendapatkan keberkahan, mendapatkan mustajabnya doa di waktu berbuka tersebut. Baik. Kemudian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah syariat di bulan Ramadan. Selesai buka puasa, nah, mohon maaf saya tambahin dulu masalah puasa. Termasuk juga kekeliruan dalam masalah buka puasa adalah apa? Dendamnya kepada makanan. Mentang-mentang sahurnya dikit ataupun mentang-mentang udah lemes, banyak kerja dan lainnya sehingga seakan-akan lemes bawaannya, awas ya, saya tunggu nanti ya. Pola hati-hati saya habisin. Ada ayam, ada rendang, semuanya udah diincar tuh dari siang sampai sore. Ketika mulai dengar adzan langsung semuanya dihabisin semua. Apa yang terjadi? Udah tiba-tiba udah kehabisan tenaga. Yang terjadi adalah dia kecapean, kekenyangan, di depan AC udah sepoi-sepoi yang membuat kita enggan, malas untuk beribadah selanjutnya. Sehingga ketika masuk tarawih, masuk sholat isya, yang terjadi adalah kemalasan karena apa? Terisinya perut yang kenyang. Sehingga ketika masuk tarawih sudah tidak semangat dalam mengerjakan qiyamul lail. Maka ini termasuk kekeliruan dalam menjalani buka puasa tersebut. Baik, sekarang setelah itu anggap sekarang makanannya biasa. Masuk sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini menjadi tradisi atau menjadi sebuah syariat. Ternyata tarawih itu sendiri adalah sebuah syariat, ya. Artinya tarawih itu bukan tradisi Ramadan, tapi bukan tradisi orang Indonesia, bukan tradisi yang tidak ada dasarnya, tidak. Tapi memang dia punya dasar contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Mukminin jadi Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana awal pertama kali disyariatkannya tarawih tersebut. Bahwasanya dulu ya, ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau ketika masuk bulan Ramadan, maka beliau datang ke masjid. Kemudian beliau melakukan qiyamul lail, ya. Tarawih itu termasuk bagian qiyamul lail, ya, termasuk qiyamul
qiyamul lail. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, man qoma ramadanan, barang siapa yang dia menegakkan qoma. Ada hadis pertama mengatakan qoma, hadis kedua mengatakan soma. Dua-duanya benar. Man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ataupun man shoma ramadan. Bedanya cuma secara arti, man qoma artinya yang dia menghidupkan malam Ramadan dengan menjalankan puasa, menjalankan salat. Man shoma berarti barang siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, Nabi ingin menghidupkan malam Ramadan itu dengan menjalankan salat sunnah, ya. Ketika beliau salat pada malam hari, maka datanglah orang pertama, kedua, kemudian ada kelompok ngumpul semakin ramai. Nah, ketika masuk hari yang ketiga atau hari keempat, ya, maka beliau tidak hadir di masjid. Para sahabat nunggu-nunggu, ini mana Nabi kok nggak datang? Ya, ini mungkin kisahnya sudah kita ketahui, tapi nggak apa kita sebutkan lagi. Maka ketika pagi hari, maka Nabi mengatakan, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum." Aku telah mengetahui apa yang telah kalian kerjakan semalam, nunggu-nungguin Nabi supaya menjalankan qiyamul lail bareng-bareng. Kemudian Nabi melanjutkan, "Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum." Dan memang tidak ada halangan untuk datang dan bersama kalian, enggak ada halangan. Cuman sengaja beliau tidak datang kenapa? Illa anni khasyitu an tuftarada alaikum. Cuman aku takutkan apa? Kalau salat itu diwajibkan atas kalian, yaitu pada bulan Ramadan. Berarti memang ada syariat tarawih. Tarawih itu nama lain dari kata rawaha yurahu, artinya istirahat. Artinya salatnya itu harus pelan-pelan, harus tenang. Maka dari kata rohah istirahat dan tarawih itu sama dalam serapan bahasanya. Artinya salat yang pelan-pelan, 2 istirahat dulu, 2 lagi, atau boleh 4 istirahat lagi, 4 istirahat lagi. Intinya di situ apa? Ada syariat untuk salat tarawih. Meskipun kemudian setelah itu tidak dilakukan Nabi karena ditakutkan untuk diwajibkan atas umat ini. Baru di zaman Umar pun baru dilanjutkan lagi. Nah, ala kulli hal, berarti tarawih adalah bukan tradisi yang ada baru kemarin, tetapi adalah sebuah syariat yang memang ada landasan dalilnya. Tapi ada tradisi sekarang ini, tradisi yang kurang pas yang seharusnya diluruskan. Apa tradisi yang kurang pas? Engkau ibu-ibu yang mungkin di rumah punya cucu, punya anak perempuan, laki-laki yang masih dewasa, yang sudah dewasa, coba lihat. Di Ramadan, di hari biasa, bukan di zaman corona ini, ya. Apa tujuan mereka ketika masuk ke Ramadan, masuk tarawih? Tujuannya untuk ketemu si A, ketemu si B. Sehingga apa? Tujuan sholat tarawih udah berubah menjadi tujuan untuk saling bercengkrama, khalwat dan lainnya. Ini bahaya. Kalau itu yang terjadi, maka harus hati-hati. Engkau yang punya anak remaja, laki-laki perempuan, harus hati-hati. Karena, Masya Allah, apalagi yang punya anak kecil, tujuannya bagus, datang ke masjid, diajari sholat bagus. Tapi jangan sampai anakmu yang kau suruh datang ke masjid, tapi malah membuat kegaduhan. Kita datang bertamu ke rumah presiden, ke istana presiden, kira-kira engkau yang bersama anakmu, cucumu, teriak-teriak nggak di sana? Dan pakaianmu kira-kira pakaian yang baru datang dari sawah langsung ketemu presiden, mungkin nggak? Enggak kan? Masya Allah. Kita ketemu orang saja, kita tunduk, hati-hati, penuh sopan santun, pakaiannya yang terbaik. Sampai di tempatnya presiden pun kita dengan tenang, hati-hati, yang anaknya ramai. Diam, jangan ramai, Pak Presiden. Itu nasihat kita pada anak-anak kecil. Kenapa ini terbalik ketika datang di rumah Allah? Dia adalah rumah zat yang menciptakan kita, yang bikin kita rizki, yang mengatur hidup kita. Pakaiannya ala kadarnya, anaknya lar-lar didiamkan saja, nggak pernah diajari bagaimana sopan santun di rumah Allah. Rumah Allah, Rabb yang menciptakan kita. Maka ini hati-hati, ya. Jangan sampai syariat yang benar ini dinodai dengan hal yang keliru, yang menjadi tradisi yang keliru. Sehingga alangkah baiknya engkau yang punya anak kecil, engkau yang namanya remaja, maka meskipun sekarang tidak ada tarawih, tapi nanti di tarawih yang akan datang diajarkan dengan cara tarawih yang baik sesuai dengan syariat kita. Baik, yang keempat, ya, masih ada waktu ya, kita persingkat aja, yaitu syariat dalam membaca Al-Quran. Ana berharap mudah-mudahan kita semua masih punya target, baik itu target memperbanyak bacaan ataupun target memperbaiki kualitas bacaan. Nah,
Kalau seandainya para salafus saleh dulu itu berlomba-lomba, ada yang sehari hatam, ada yang 2 hari hatam, masya Allah itu dulu. Bagaimana mereka berlomba berusaha memaksimalkan bacaan, memperbanyak bacaan. Artinya kuantitas bacaannya diperbanyak di bulan Ramadan ini. Tapi perlu digarisbawahi, kuantitas harus didasari kualitas. Banyaknya bacaan harus didasari dengan kualitas bacaan yang baik. Memang benar memperbanyak bacaan itu pahalanya luar biasa. Kita memang sering mendengar satu hurufnya 10 kebaikan. Dan itu adalah syariat. Karena Al-Quran adalah, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan diturunnya Al-Quran. Maka di bulan Al-Quran ini, kita memperbanyak bacaan, memperbanyak telaah. Tapi sebaliknya, ketika kualitas bacaan kita belum memadai, jangan memaksakan mengejar kuantitas. Ya, bacaan antara ain dengan ngain belum pas, maka jangan sampai mengejar-ngejar. Pengen hatam 5 kali hatam, masya Allah. Bacaan perbedaan antara makharijul huruf dan sifat huruf lainnya belum pas, maka alangkah baiknya perbaikan kualitas sebelum mengedepankan kuantitas. Sama-sama akan mendapatkan pahala di sisi Allah ya. Meskipun mungkin belum mencapai kadar kebaikan satu hurufnya 10 kebaikan, tapi Allah akan memberikan pahala lainnya karena berusaha memperbaiki bacaan tersebut ya. Maka bagi siapapun dia, ketika dia sudah masuk bulan Ramadan, memang sunnahnya, syariatnya nak memperbanyak bacaan. Tapi kita harus tahu diri bagaimana kualitas dari bacaan. Ketika kita belum sampai kualitas yang baik, maka perbaiki bacaan kita. Fungsikan bulan Ramadan ini untuk memperbaiki, mengulang-ulang bacaan kita sebaik mungkin. Kalau perlu dengan memperbanyak terjemah, memperbanyak mutadabbur, tafsir dan lainnya. Dan itu pun juga baik di sisi Allah, pahalanya juga baik dibanding hanya mengejar kuantitas, tapi bacaannya masya Allah keliru itu dan lainnya. Ya. Jadi kita berharap syariat membaca Al-Quran yang baik di bulan Ramadan ini itu juga harus diiringi dengan bacaan yang baik pula. Kalaulah kita belum baik, maka alangkah baiknya kita memperbaiki kualitas bacaan tersebut sebelum mengejar kuantitas. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu yang terakhir ya, kita persingkat aja, masalah syariat ataupun tradisi sedekah. Ya, alhamdulillah selain kita punya target puasa, target baca Al-Quran, juga ada target yaitu masalah sedekah. Dan memang ada syariatnya. Sebagaimana kita mengetahui faedah sedekah atau infak di luar bulan Ramadan banyak sekali faedahnya, apalagi masuk bulan Ramadan. Ya, maka jangan sampai ini kita terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan. Banyak sekitar kita itu orang puasa tapi kita diam saja, tidak mau mengejar pahala dari orang yang puasa. Kita mengetahui hadisnya, barang siapa yang memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, apa pahalanya? Dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala puasa dia sendiri. Kita di rumah, masya Allah, dan sekeliling kita punya tetangga yang puasa. Kalau seandainya kita berusaha mencoba memberikan sedekah berupa makanan, berupa namanya sarapan dari takjil tadi ya. Kalau kita terbiasa memberikan 1, 2, atau 5 orang lah setiap hari. Masya Allah, seakan-akan kita mendapatkan pahala puasanya 5 orang plus pahala puasa kita sendiri. Dan kita sudah melewati setengah dari bulan Ramadan, jangan sampai tradisi, dan memang itu adalah syariat sedekah itu terlewatkan dari diri kita. Maka sebelum lewat bulannya, dan masih ada kesempatan, maka tradisi yang baik yang sejajar dengan syarat ini, alangkah baiknya kita berlomba-lomba dalam mengejar sedekah tersebut. Itu masalah hal-hal 5 poin yang berhubungan dengan Ramadan, dan itu menjadi sebuah tradisi, dan tradisi itu sejajar dengan syariat. Masih ada waktu, mungkin kurang lebih 5-10 menit lagi, atau kurang dari itu, saya akan membahas masalah tradisi yang memang masih sejajar dengan syariat, tapi tidak terfokus pada bulan Ramadan saja. Artinya tradisi ini masih sejajar dengan syariat, ada dalilnya dan lainnya, tapi alangkah baiknya tidak mengkhususkan pada bulan Ramadan saja. Ya. Yang pertama adalah masalah tradisi apa? Tradisi
ziarah kubur. Ziarah kubur. Tradisi di Indonesia sebelum masuk bulan Ramadan berziarah kubur. Kalau ditanya apakah ada landasan hukumnya? Ada. Landasan berziarah memang ada. Tapi pengkhususan untuk di bulan Ramadan saja ini yang perlu ditinjau ulang. Adakah dalil khususnya? Sampai sekarang saya belum menemukan apakah itu ada tidak. Tapi umumnya adalah saya di mood semuanya. Saya baru syukuran, terima kasih yang telah mengikut. Saya ulangi ya. Tradisi yang umum terjadi adalah tradisi apa tadi? Saya sampai lupakan tadi kan. Tradisi tentang ziarah kubur. Ya, ini gara-gara di unmute tadi jadi bingung saya. Baik. Tradisi ziarah kubur, ya. Ziarah kubur ini memang masih sejajar dengan syariat Islam. Ada dalilnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang ziarah kubur. Jadi sahabatnya dulu pernah dilarang oleh Nabi dalam berziarah kubur, ya. Alan fazuruha. Tapi sekarang karena imanmu sudah kuat semua, silakan ziarah kubur. Silakan ziarah kubur. Kenapa? Karena dengan berziarah kubur mengingatkan kita akan mati. Ini tradisi yang masih sejalan, tapi bukan pengkhususan di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita tidak pernah ziarah kubur, sekali ziarah kubur setahun sekali. Nah, ini yang kurang pas. Apalagi menyatakan, kalau saya masuk Ramadan kok belum ziarah kubur, saya nggak sah puasanya. Nah, ini yang salah. Oh, saya sudah masuk bulan Ramadan, ini belum berziarah bapak ibu saya. Nah, kemana saja kemarin? Maka harus dalam mindset kita, ziarah memang boleh selama ada kaidah-kaidah yang tidak melanggar syariat. Ya, apa kaidah yang tidak melanggar syariat? Tujuan ziarahnya jangan sampai keliru. Apa tujuan ziarah? Tadi sudah disebutkan. Pertama, saya berziarah tujuannya adalah mengingatkan mati. Mengingatkan mati. Maka ada contoh Nabi apa? Ketika kita masuk kuburan, ada doanya. Assalamualaikum ya ahlal diyar atau ya ahlal kubur. Antum salafuna wa nanu bi athar. Kalian dulu, nanti saya ngikutin. Atau mengikuti jejak kalian. Akan nyusul. Nggak apa-apa. Berarti ziarah kubur tujuan pertama adalah untuk mengingatkan kita bahwasanya besok kita akan meninggal. Kita sekarang di rumah, ini rumah kita masing-masing. Besok kita punya rumah masa depan, yaitu kuburan. Rumah masa depan. Kedua, tujuan berziarah kubur adalah untuk apa? Untuk mendoakan. Mendoakan, jangan dibalik. Ya, minta doa salah. Datang ke ziarah, oh saya nanti besok mati. Setelah itu kita mendoakan ahli kubur. Nah, kekeliruannya, Mbak, datang ke sono, Mbak, nomor togelnya, Mbak. Waduh, Mbak, besok cucu saya mau ujian, tolong. Nah, ini salah. Bahaya ini. Ya, ini perlu dipertanyakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kalau ada yang demikian. Ya. Meskipun demikian, meskipun ada syariat ziarah kubur itu diperbolehkan dengan syarat-syaratnya tadi, maka jangan sampai kita memfokuskan bahwasanya harus di bulan Ramadan, tidak. Di bulan-bulan lainnya diperbolehkan. Maka tradisi ini masih yang kedua, tradisi yang masih sejajar tapi jangan sampai mengkhususkan pada bulan Ramadan saja. Termasuk juga meminta maaf. Ya, minta maaf ini tradisi yang Masya Allah ketika masuk bulan Ramadan. Tapi tradisi ini memang ada dalilnya, ada syariatnya, tetapi bukan khusus pada bulan Ramadan saja. Bahkan keliru kalau seandainya, waduh masuk bulan Ramadan nih, kalau saya belum minta maaf kayaknya saya nggak afdal. Ya. Kapan dimanapun, ya, dimana kita punya salah, ya segera bertobat dan meminta maaf. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Termasuk juga yang lain-lainnya yang mungkin sering kita temukan kalau itu ada khususnya di bulan Ramadan saja, padahal bisa kita lakukan di bulan Ramadan, maka alangkah baiknya jangan sampai menyandingkan hanya di bulan Ramadan. Keluar Ramadan udah nggak pernah ziarah, keluar Ramadan nggak pernah minta maaf, ini clear. Ya, termasuk juga tradisi ketika bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar-lebarnya. Ya Ramadan, keluar Ramadan kembali maksiat lagi. Ramadan, Masya Allah, saya dulu pernah mendengar ya, ada seorang artis yang mengatakan, wah masuk bulan Ramadan saya pakai kerudung dulu karena mau menghormati bulan Ramadan. Keluar Ramadan, copot baju lagi. Masya Allah, pakaian anaknya yang belum jadi dipakai lagi. Ini kan Masya Allah keliru. Termasuk kita
engkau sudah baik, sudah memulai puasa, sudah baik memperbanyak bacaan Quran, sudah baik membiasakan qiyamul lail, salat sunnah, yaitu entah itu salat duha dan yang lainnya. Maka keluar Ramadan jangan sampai hilang. Karena itu kebaikan yang berharap mudah-mudahan melekat pada diri kita baik di bulan Ramadan ataupun keluar bulan Ramadan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan berharap mudah-mudahan kita bisa membedakan mana yang termasuk syariat ataupun tradisi sehingga kita tidak keliru dalam melangkah dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.